Halo, Halo. ya. Kemarin kita ada homework, mau bahas homework dulu atau masuk ke materi? Kamu kayak Ya, boleh. bentar. Kak Titi boleh dimulai? Oke, sebentar. Number 22. Yes, they do. People was living in cities have more cars than people in the countryside because there is a lot of Kak Titi pollution. suaranya kecil banget, kayak lagi bisik-bisik ya. Sebentar. Udah kedengeran belum, Miss? Hmm. Oke. Yes, they do. People was living in cities have more cars than people in the countryside because there is a lot of pollution, such as dust, garbage, waste, etc. So we have more cars than usually. Number 23. Yes, my parents did ever ask me to do chores when I was a child. I always sweep the floor after school and make my bed every morning. Number 24. I spend doing chores in a typical week around 35 hours. It means around 5 hours every day. Number 25. I would rather live in a big house and have a lot of housework with any assistant if it's possible. Yes, they do. People was living in cities, have more cars than people in the countryside. Because there is a lot of pollution, such as dust, garbage, waste, so we have more cars than usually. Yes, my parents did ever ask me. Yang nomor 23 ya. Nggak usah pakai did ya, karena kan did itu hanya untuk kalimat negatif atau kalimat tanya. My parents, langsung aja. S-nya bakal bentuk kata kedua ya. Jadi apa? Jadi apa, Miss? Bentuk kedua dari ask apa? Oh, ask. Apa ya? Bentuk kedua. Bentuk kata kerja kedua dari ask. Kak Titi? Asket. Ya. Kak. Ya. Kenapa? My parents ever ask me to do gitu My ya, Miss? parents ask me to bukan to do. To apa ini? Apa bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya apa, Kak Titi? Jadi orang tuaku itu selalu menyuruhku mengerjakan pekerjaan rumah tangga when I was a child, ketika aku kecil. Jadi aku selalu menyapu lantai setelah pulang sekolah dan selalu membersihkan kamar tidur. Always tell me atau always told me My parents always told me untuk mengerjakan ya. Menyuruh untuk mengerjakan. Always pekerjaan rumah gitu ya. yes. My parents always. Nah, ini kan nggak bisa pakai simple past tense ya, karena apa? Ada always-nya. Pengulangan. Ya enggak? Jadi ini masuknya simple present tense ya. Berarti I am a child gitu.
Yang pertama aja, apa? My parents always always tell me to do homework course, to do whole course. Gitu aja. I always sweep the floor. Nah, kalau kamu mau pakai past tense harus dirubah kan? Sweep-nya jadi pakai apa? Sweeping, Sweep. sweep. Oh gitu. Mm-mm. Sweep Kamu harus every day. tentukan di sini mau pakai apa? Past tense atau pakai apa? Pakai present. Selanjutnya kan kamu ada pakai always juga. Nah, yang pertama kan ada always. My parents always tell me to do course. I langsung aja, jadi nggak usah pakai always lagi. I sweep the floor after school. Make up my bed to make my bed every morning. I spend doing course in a typical week around 35 hours. It means around 5 hours every day. I would rather live in a big house and have lots of housework. Pakai S ya, kan lots. With any assistance if it's possible. Oke, selanjutnya Kak Titi. Kak Siti. Yeah. Number 22. Yes, I do. People are doing live in cities, have less course than people in the countryside because the people in the countryside are having livestock or gardening. Yes, I did. My parents ever asked me to do course when I was a child. I am do taking the toys and tidying the bed after wake up. 24. I am spent doing course in a typical week is 2 hours. I am 25. I am rather living in a small house. Karena apa? Karena lebih sedikit. Selesai kalimatnya ya. Iya, because lebih sedikit apa sih, Miss? Little more. Lebih sedikit more Less ya. Lebih sedikit tuh less. More Less less. aja less, nggak pakai more less. Less the course. Lebih Less sedikit the course. pekerjaan rumahnya gitu. Oh, lebih sedikit pekerjaan rumahnya. Less less course. Less course. Less course. Nah, terus itu ada yang banyak yang salah ya. The bed itu bukan huruf T besar. Oh iya. Ini coba kita dari atas. Yes, I do. People are doing live nggak bisa. People kan udah jamak. Kenapa pakai are doing? Kalimatnya ini maksudnya mau gimana kalimatnya? Kalimat bahasa Indonesianya mau kayak gimana? Pertanyaannya tuh, apakah tinggal di situ lebih banyak pekerjaan? Yes, I do. People yang tinggal di kota itu lebih sedikit pekerjaan rumahnya dibandingin yang di desa gitu. Orang-orang yang tinggal di kota lebih sedikit dibandingin orang yang di desa pekerjaannya karena maksudnya lebih sedikit pekerjaannya. Pekerjaan rumahnya. Ya maksudnya pekerjaan rumahnya. Maksudnya
Pekerjaan rumahnya jangan ditaruh belakang, di depan. Kan lebih sedikit pekerjaan rumahnya, bukan lebih sedikit orangnya. Kalau tadi kamu Mm-mm. bilangnya kayak gitu, artinya lebih sedikit orangnya. Sementara kamu taruh pekerjaan Mm. rumahnya di belakang kan. Coba Iya, iya. ngomong apa bahasa Indonesianya dibenerin dulu. Mm. Orang-orang Orang-orang yang tinggal di kota lebih sedikit pekerjaannya dibandingkan dengan pekerjaan orang-orang, rumahnya. iya pekerjaan Coba rumahnya. diulang lagi. Orang-orang yang tinggal di kota lebih sedikit pekerjaan rumahnya dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di desa. Karena orang-orang yang tinggal di desa mempunyai apa sih peternakan atau perkebunan gitu. Selain pekerjaan rumah tuh dia punya ternakan sama perkebunan. Jadi lebih banyak sih, Miss. Nyambung gak sih, Miss? Nggak masalah sih, masalahnya tensesnya aja. Kamu mau jawabannya apa? Kalau tensesnya salah ya hancur semuanya ya. Hmm, Ini aku gitu. benerin ya. People who live in cities do less house apa? Course ya. Course than people who live in villages because they have farms and plantation. Oke, selanjutnya nomor 23. Did your parents ever ask you to do chores when you were a child? What did you do? Yes. Di sini kan subjeknya adalah apa? Coba dari kalimat pertanyaannya. Subjeknya apa? Bentar, Miss. Did your parent Jadi subjeknya orang apa? tua Terus kenapa di sini yes I did? Kan artinya aku. oh Jadi apa? Jadi kata ganti untuk orang tua apa? Pronoun. Subjek pronoun untuk orang tua apa? Yes. him Kan itu lebih dari satu. Iya. Jadi kalau lebih dari satu maka namanya apa? They Ya, they yes, ya. they. Mereka itu they. Dia sebagai subjek pronoun di sini. Kata ganti subjek. Yes, they did. Oh, aku fokus sama pertanyaannya, kirain kalau ininya did ya jawabnya kalau yes or no gitu lagi. Iya, tapi kan dilihat lagi subjeknya. Tergantung kalau misalnya did Oh. you, kalau did you artinya yes I did. Tapi kalau did your Hmm. parents artinya kan orang tua kamu. Apakah orang tua Oh. kamu pernah meminta kamu untuk melakukan pekerjaan rumah sewaktu kamu kecil? Nah, artinya ini harus diganti dengan they. Karena kan orang tua itu lebih dari satu. Iya. Terdiri dari dua orang. My parents ever asked. Nah, ask ini bentuk kata kerja keduanya apa? Ask. Mm-mm. Ya, me to do course. Yes, they did. My parents ever asked me to do course. To do course kayak agak salah ya. Atau told me aja ya. Jangan ask me. Told me. Wih, sebentar ya. Ask me. Ask me. Sebentar. Me do course. Ini yang do ini masih tanda tanya ya. When I was a child. Nah, kemudian ini kan apa? Nih, Kak Siti. Kan awalnya itu kan sudah
bentuk lampau. Terus kenapa di sini pakai present continuous? Kenapa pakai verb ing? Verb ing itu kan artinya sedang dikerjakan. Yang tiding itu. Ini taking. Do. I am. M itu kan untuk bentuk present. Oh To iya. be bentuk present. Kalau to be untuk Oh, bentuk pastennya apa? Aku tuh bingungnya yang ing-nya itu doing-nya apa taking-nya ya? Takingnya udah bentuknya gerund, artinya sedang dikerjakan saat ini kan. Terus kalau I am itu kan to be untuk present. Untuk past tense-nya apa to be untuk past tense-nya? Past tense nggak be pakai to be. untuk- Was, I was. Ya. Kalau I am ya to be. Coba deh waktu itu dilihat lagi materinya. To be Siap, untuk past tense itu terdiri dari apa aja? To be untuk past tense I, you, we, they, she, he, it. Kalau Itu bukan to be, itu subject. Oh, subject. To be itu terdiri dari apa? Was, were. Ya. Jadi I am ini diganti dengan I am itu was, I was. Kemudian takingnya berubah menjadi Taken. I was taken. took dong. Took. Taken. Iya, take kan jadi took. Nah, tapi kalau ada kata kerja kan nggak bisa lagi pakai was. Jadi langsung kata kerja bentuk kedua. Masih ingat kan dengan simple past tense? Masih, miss. Jadi I took the toys and nah, tidy up ini tidying up-nya jadi berubah jadi bentuk ketiganya apa? Bentuk keduanya apa? Bentuk lampau. Karena kan tidying itu kan artinya sedang dikerjakan. Semua jadi kata kerja yang ada ing-nya itu artinya sedang dikerjakan saat itu juga. Jadi kalau bentuknya past tense nggak bisa lagi digunakan ing-nya. Jadi ya berubah menjadi Tidy. Pakai ed. Tidy. Gimana tuh? Tidy. Ya, tidied ya. Tidied up. Tidied up the bed after I wake up. After wake up. After wake-nya kan bentuk pertama. Bentuk keduanya apa? Bentuk kedua apa? Waken. Bukan dong. Woke. Woke. Bener. Ya, dipelajari lagi tuh ya. Iya, Miss. Woke. Selanjutnya number 24. 2 hours. I am about how much time? How much time do you spend? Nah, ini kan kalimat pertanyaannya ya. How much time do you? Nah, di sini kan kalimat pertanyaannya selalu memang menggunakan bentuk pertama kan. Jadi kita di sini bisa pakai bentuk kedua. I spent bentuknya ya. Nggak pakai I am lagi. Terus spend-nya bentuk keduanya apa? Spended. Pakai T. Dipelajari lagi Kak ya. I spent pakai T. I spent 2 hours langsung aja. 2 hours. I spent 2 hours. 4. I spent 2 hours. Doing course. I spent 2 hours. Sebentar. In a typical week. Ya. 25. Would you rather live in a big house of housework? Dia di sini pakai housework ya. Kita bisa pakai housework juga sih. Course diganti dengan housework. I am ini sama dengan jawaban nomor 22 tadi ya.
Kenapa bisa I sama? read. Kenapa bisa sama, Kak? Sama dua-dua. Bukannya pertanyaannya berbeda ya? Would you rather? Enggak, 25 itu apakah ini rumah kecil apa rumah besar gitu kan? Mm-mm. Aku milihnya Oh, di sini kan pertanyaannya adalah would you rather. Kan would you rather, jadi jawabannya yes, mm-mm. yes, I would. Yes, I do. Jadi bukan Kalau nggak pakai gitu ya. I would rather, bukan I am. I would rather. I would rather live, live. Nggak pakai, live. bukan live, Kak. Oh Live. ya, live. Live. Kan itu nggak pakai Iya, ing. iya. Kenapa di sini pakai ing jawabannya? Iya, Jadi aku jawabannya mengikuti fokusnya. pertanyaannya. Aku Jawabannya fokusnya. mengikuti pertanyaannya. Ya, kalau misalnya Kak Hmm. pertanyaannya nggak pakai ing, nggak usah pakai ditambah-tambahin ingnya. Would you rather live in a big house and have lots of housework or a small house? Ya, I would rather live in a small house because less housework. Karena kan pertanyaannya pakai housework. Jadi ngikutin juga less housework. Ya. Miss, kemarin kan simple continuous tense. Kirain aku jawabannya itu tuh emang harus simple continuous tense gitu cara ngejawabnya. Makanya aku semuanya pakai ing. Salah Kan ya? aku bilang yang mana yang bisa pakai simple continuous tense dipakai. Tapi Oh. kalau memang nggak ada yang bisa, nggak sesuai, ya nggak usah. Jadi disesuaikan. Ya kamu kan sudah belajar berapa tenses tuh? Udah berapa? 5 kan? 5. Iya. Jadi disesuaikan mana yang cocok, ya mana yang bisa menggunakan verb ing digunakan. Tapi kalau memang nggak bisa, ganti pakai tenses yang lain, gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke present perfect continuous ya. Materinya udah aku share. Iya. Udah terima kan? Udah, Miss. Oke. Jadi present perfect continuous tense ya. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai present perfect continuous ya. Atau juga biasa disebut dengan present perfect progressive tense ya. Sesuai dengan namanya, kan ini mengandung present dan continuous. Jadi tenses ini tentunya membahas mengenai kondisi yang masih dilakukan sampai sekarang. Nah, tapi gimana nih? Kalau misalnya ada perfect yang mengandung have atau had ya untuk mengindikasikan sebuah kegiatan yang telah selesai dilakukan. Nah, daripada kita terus bertanya-tanya, kita lihat ya pembahasan berikut ini. Nah, ini kita mulai dari definisinya ya. Nah, present perfect continuous tense ini adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik ya di masa lalu atau aksi itu telah dimulai di masa lalu dan masih terus berlanjut sampai sekarang. Ya, jadi makanya aksi pada tenses ini biasanya berdurasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi yang sekarang. Nah, present perfect continuous tense ini juga memiliki nama lain yaitu present perfect progressive tense. Nah, untuk membentuk agar kita lebih mudah untuk memahaminya, kita hanya perlu melihat ya dari nama tense ini untuk menggunakan kata kerja yang tepat. Ya. Jadi kalau present perfect continuous tense ini dibentuk dengan auxiliary verb have atau has, kemudian ditambahkan been dan present participle atau kata kerja bentuk ing atau yang kita sebut ya kata lainnya adalah gerund. Jadi have ini digunakan untuk I, untuk subjek I, you, dan plural subject seperti plural pronoun ya, seperti they dan we. Atau juga untuk plural noun seperti boys, men. Men-nya itu tulisannya men ya. Cara bacanya sama. Dan compound subject dengan kata hubung n seperti you and I, Tom and Jack. Ini kan juga termasuk lebih dari satu ya subjeknya.
Nah, sementara sedangkan has itu untuk singular subject seperti third person singular pronoun seperti he, she, dan it. Dan singular noun seperti Tom dan man. Nah, jadi secara umum ya present perfect continuous tense ini hanya terjadi pada aksi berupa dynamic verb. Tidak static verb karena umumnya hanya dynamic verb ini yang memiliki bentuk continuous. Ya. Jadi rumus tense ini dibagi menjadi 3 ya, tergantung dari jenis kalimatnya. Antara lain adalah positive sentences atau kalimat positif. Ya, jadi untuk membentuk kalimat positif, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Ya, subject, tambah have atau has, tambahkan been, dan verb ing atau present participle atau gerund. Adapun contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Ya. She has been driving. Dia telah menyetir. The toddlers have been sleeping. Anak-anak sudah tidur. Ya. Kemudian kita masuk ke negative sentences, yaitu kalimat negatif. Untuk membentuk atau untuk membuat kalimat negatif, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Subject, have atau has, kemudian not, been, verb ing, atau present participle, atau kata lainnya juga adalah gerund. Adapun contoh kalimatnya adalah, she has not been driving. Dia belum menyetir. The toddlers haven't been sleeping. Anak-anak belum tidur. Kemudian yang ketiga adalah interrogative sentences. Kalimat interrogatif. Ya, kalimat interrogatif ini merupakan kalimat tanya. Maka rumus yang digunakan adalah have atau has di depan, diikuti oleh subject, been, verb ing, dan present participle. Adapun contoh kalimatnya adalah, has she been driving? Apakah dia sudah menyetir? Have the toddlers been sleeping? Apakah anak-anak sudah tidur? Nah, kemudian untuk penggunaan dan contoh kalimat present perfect continuous, ini ada beberapa fungsi ya dari present perfect continuous yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah untuk menunjukkan aksi yang telah selesai. Ya. Jadi present perfect continuous tense ini untuk menunjukkan aksi yang telah selesai pada suatu titik ya, di masa lampau. Diikuti relevansinya dengan kondisi saat ini atau present. Ya, contoh kalimatnya adalah the construction laborers are thirsty since they have been removing the scaffoldings. Pekerja konstruksi haus karena mereka telah memindahkan perancah. Mandy feels full as she's been eating half of the tart. Mandy kenyang karena dia telah memakan separuh kue tart. I have been working with my computer all day and now I want some delicious food. Aku telah bekerja dengan komputer sepanjang hari dan sekarang aku ingin beberapa makanan lezat. Selanjutnya untuk menjadi fungsinya juga ya baru saja selesai. Contohnya adalah ya selain untuk menunjukkan sebuah aksi yang masih berlangsung sampai sekarang, ya, maka tenses ini juga bisa ya kita gunakan ketika kita ingin menunjukkan sebuah aksi atau kondisi yang baru saja selesai kita lakukan. Jadi contohnya adalah seperti ini, ya. Jadi kita bisa menggunakan adverb atau kata keterangan just. Just ini digunakan untuk menunjuk kondisi ini, ya. Bagaimana contoh kalimatnya kita lihat ya. It has just been snowing in Japan. Baru saja turun salju di Jepang. Please take off your shoes because I just have been sweeping the floor. Tolong copot sepatumu karena aku baru saja menyapu lantainya. Sorry, you're late. He has just been going to the airport. Maaf, kamu terlambat. Dia baru saja pergi ke bandara.
Ya, selanjutnya, present perfect continuous ini juga bisa ya yang telah dimulai pada masa lampau. Nah, apakah aksi itu masih berlangsung sampai sekarang, walaupun dimulainya di masa lampau? Ya. Nah, kita bisa tetap ya menggunakan tenses ini. Gimana contoh kalimatnya? Kita bisa lihat berikut ini. Ya. I've been driving a car through the rain for an hour. Aku sudah mengendarai mobil menembus hujan selama 1 jam. The passengers have been waiting for the next flight since this morning. Para penumpang telah menunggu penerbangan berikutnya sejak pagi ini. Sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya? Nggak ada pertanyaan? Belum. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke speaking. Oh ya, Miss. Berarti nanti hari Minggu ada kelas lagi jam 9 gitu. Gimana, Kak? Hari Minggu nanti berarti ada kelas jam 9 pagi. 9 pagi. Kan tadi PM. kita... Oh, 9 PM. Sorry. PM. 9 pagi. Enggak jadi. Berarti jam 9 PM ya? Itu speaking only apa gimana, Miss? Yang mana? Yang tadi di-share untuk hari Minggu. Yang Rio sama siapa? Bisa. Rio. Kelas English. Kelas Miss, English. kita salah kirim. Yang mana ya? Rio. Iya. Itu Lisa present dan continuous. Rio. Bukannya Oh. present. Enggak, jadi Miss kirim link ke kita untuk ikut gabung di hari Minggu. Bentar, coba aku cek. Lisa dan Rio. Aku ke... Oh iya, salah. Salah kirim. Kirimnya Miss berarti. Salah kirim. Oke. Oke. Kayaknya tadi aku udah kirim ke Lisa dan Rio. Bentar. Oh iya, salah kirim. Oke. Nih ya, sebentar aku share. Kelihatan nggak? Enggak, Miss. Apa? Bentar Burem. ya. Ya, bentar nanti di share. Oh ini ada di sini. Sebentar. Have you? Ini. Siti. Ya. Udah terima belum? Udah terima? Udah, Miss. Ya. Jadi di sini ada pertanyaan sebelah kiri itu pakai have you ever dan sebelah kanan kan ada already yet ya. Jadi di sini instructionnya adalah make question with the elements given and answer with never
or already ya. Untuk yang have you ever dulu. Ya, jadi di sini diminta instruksinya adalah untuk membuat pertanyaan ya dengan elemen yang sudah diberikan dan menjawabnya dengan kata never atau already. Ya, kemudian yang kita lihat ya di bawah itu kan adalah see a ghost. Artinya kan melihat sebuah hantu atau satu hantu gitu. Karena pertanyaannya have you ever seen a ghost? Ya kan artinya adalah apakah kamu pernah melihat satu hantu, sesuatu hantu? Ya, I have never seen a ghost. Kan jawabannya I have never seen a ghost ya. Jadi di sini caranya adalah untuk kamu menjawabnya menggunakan never atau already. Ya, disesuaikan dengan kondisinya masing-masing ya. Kemudian diceritakannya alasannya ya, kasih tahu alasannya. Oke, kita mulai dari siapa? Pertama. Who wants to volunteer first? Me? Oke, Kak Titi boleh? Langsung yang USA itu ya, Mas ya? Mm-mm. Have you ever traveled to the USA? Mm-mm. I have never traveled to USA. I have never been. Jangan lupa been ya. Ya, sorry. I have never Karena kan yang been. atas itu I never seen. Jadi pakai seen untuk kedua. I have never been traveled to USA. never been Traveled to the USA. travel to the USA. Oke. Benar nggak, Miss? Mm-mm. Because Ya. Because I don't have not enough money. Belum punya cukup ya, I have not enough money yes, to go there. to go there. Ya, selanjutnya Kak Siti. Bentar, Mas. Skiing. I have you ever gone skiing? Mm-mm. I never gone skiing because I tidak bisa. Cannot pakai ini juga, Mas. Boleh Have pakai been itu. bebas. Berarti I have not been gitu ya. Playing ski. Kan tadi jawabannya apa? I have Never, tidak pernah. Jadi gimana cara menjawabnya? I never. I never gone skiing because I cannot playing. Tidak pernah. I never play skiing. Never play ski. Ski bacanya bukan sky. Kalau sky kan artinya apa? Langit. Ya, ski itu alat ya untuk main di snow, salju. Selanjutnya Kak Titi. Yes. Have you ever been in a foreign country? Maksudnya gimana, Mas, itu? Ke negara asing kan? Ya. Oh ya. I have apa tadi, Miss, yang never been? Udah pernah belum? Never been. Belum dong. I have never been Mm-mm. in a foreign country. Because stuck around, jadi yang deket-deket aja, around the surrounding city. Gimana Kak? Gimana ya? Jadi keliling sekitar
Kak Siti dengar nggak suaranya, Kak? Enggak. Nggak dengar ya? Nggak dengar, Kak. Nggak dengar ya? Halo? Iya. Oke. Traveling ke kota yang deket-deket aja. Gitu, Ya, belum jadi sampai gimana ke negara caranya? asing. How to say that? Keliling itu apa ya? Sebentar, Miss. Mm. Traveling around nearby city, Nearby nearby. Traveling around a places nearby atau nearby places. countries. Traveling around a nearby countries. Ya, selanjutnya Kak Siti. Have you ever drunk too much? Mm. Yes, I have already. Because when I thirsty. Oke. When I thirsty. Ya, jadi ini aku jelaskan dulu ya. Drunk ini artinya mabuk. Oh, Apakah kamu minum air saja bisa mabuk? kirain minum. Ya, minum ya, tapi Oh. drunk ini artinya mabuk. No, Minumnya berarti. itu maksudnya minuman alkohol ya, yang menyebabkan bisa Oh. membuat mabuk. Hmm. Kalau misalnya kamu ditanya nih sama orang bule gitu ya, are you drink? Gitu. Artinya tuh maksudnya Mabuk. maksudnya atau dia Mau tanyanya do minum. you drink? Maksudnya apakah kamu minum alkohol gitu? Walaupun drink itu kan artinya minum, bisa minum apa aja. Kalau misalnya dia tanya, let's go drink atau let's go find drink misalnya ya, itu artinya dia tuh ngajaknya untuk minum alkohol ya maksudnya. Mm-mm. Bukan minum air putih ya. Yes. Jadi No. jawabannya apa? No, never drunk too much because I never buy to drunk. Buy drunk. Because Masih kurang tepat, Kak. Coba dilihat lagi di atas kalau cara untuk memilih never jadi menggunakan apa? Coba dilihat lagi yang goes itu yang pertama. I have never. Kan pakai have. Jadi bukan langsung I never. Oh iya. Coba diulang lagi. Yes, I have already. Yes, no. I never drank too much. Bukan I never, tapi I have never. Oh, Coba I kamu lihat have. lagi yang di see a ghost di atas contohnya. Gimana caranya dia menjawab kalau pakai have never seen? Kalau misalnya ditanya, have you ever seen a ghost? Bukan yes atau no. Jawabannya bukan yes atau no. Oh Tapi iya, langsung, I have. I have never seen a ghost. Have you ever seen a ghost? I have already, or I have never seen a ghost. Mm. Ya, coba Okay. diulang. I have never drunk too much because I have never gitu. I have never. Never. Nggak pakai have I lagi never. dong. Kan Oh diulang ya. lagi. Masa diulang-ulang terus? Kan nggak I mungkin kan never. dalam bahasa Inggris itu diulang ada pengulangan terus. I never buy it. Before. Aku tidak pernah membeli minuman itu sebelumnya. Yeah, Lanjutnya Kak Titi. Yes. Have you ever eaten Japanese food? I have already. I like a sushi. I have already apa? I have already eaten Japanese food. Alasannya? I like eating a sushi. I like eat a sushi. Oh, I like it a sushi. Okay. Ya, selanjutnya Kak Siti. Have you ever been late for a test? I have never been late for a test because I always on time if for a test, jika ada tes gitu, Miss. Nggak bisa pakai if ya Kak.
Karena kalimat bahasa Inggris tuh nggak bisa kayak kita terjemahkan langsung begitu aja. Satu kata seperti dalam bahasa Indonesia. Jika ada tes. Ya. Jika ini penggunaan if itu berbeda ya dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu pakai seperti itu, I have never apa? I have never I late for have a never test been late for a test because I always on time. Udah, on that's time. it. Oh gitu. Ya, ya. Selanjutnya Kak Oke. Titi. Have you ever had an accident? Hmm, I have already an an accident. Oke. Oh, diceritakan aja bukan alasannya, jadi lebih ke Oh, cerita. langsung Mungkin, diceritakan aja ya. kayak misalnya apa accident-nya tentang apa gitu. Oke. When I jatuh dari motor tuh apa ya? Apa? Motorcycle. Sepeda motor. Motorcycle. Ya, motorcycle. Fall. Motorcycle apa? Motorcycle jatuh apa gimana? When I falling from motorcycle. Jatuh dari sepeda motor. Yes. Fall from fell ya, fell kan bentuk Fell, keduanya. Fell from motorcycle. Fell from motorcycle. Maksudnya itu boleh dijelaskan nggak kenapa? Why did you fall from the motorcycle? Kenapa tuh kamu bisa sampai jatuh? Jadi after melewati lampu merah itu apa ya? After crossing atau after passing the red lights. After passing the red light, I hit someone. Jadi kayak lagi ngelamun. Ngelamun apa bahasa Inggrisnya? Daydream, bener nggak sih? Daydream ya. Jadi when apa ya? Nah, berarti tadi gimana ya? I fall from motorcycle. I fell from motorcycle after passing red light. lah ya. Jadi kayak ngelamun, bahasa Inggrisnya apa? And I was like feel daydream. Oh ya, I feel daydream. So I hit someone. Oke, selanjutnya Kak Siti. Have you ever broken a leg? I never broken a leg because. Jangan lupa have-nya. Oh iya. I have never broken a leg because I never fell accident. Broken a leg artinya apa? Patah kaki. Patah kaki kan nggak hanya selalu kecelakaan. Patah kaki kalau lagi seleo juga kan bisa Terjatuh. patah kaki, ya terjatuh. Fall Namanya dong. patah kaki itu nggak harus selalu tentang kecelakaan, bisa apa saja. Jadi artinya kalimat alasannya belum tepat ya. I never fall gitu dong. I never fall. Aku tidak pernah jatuh. Nggak pernah jatuh maksudnya. Gimana Kak Siti? Iya. Never falls. Ya. Selanjutnya Kak Titi. Yes. Have you ever written a novel? Written. Have you ever written a novel? I have never written a novel. Because? It just written diary book. It just apa namanya? Because I just been written a diary book.
Kalau I just been artinya kamu baru saja selesai Oh iya deh. menulis Jadi sebuah aku buku masih diary. menulis sampai I sekarang gitu, still, Miss. I still I still written written, a diary book. writing ya. Kalau Writing. written kan selesai. Ya kan baru saja selesai kalau written. Tapi kalau masih berlangsung kayak writing. I still writing I a still diary book. writing a diary book. Selanjutnya Kak Siti. Have you ever made dinner for friends? Mm-mm. I have already made dinner for friend when my friend come my house. Come to my house. Iya, come to my Terus house. friend-nya juga pakai S kan? Friends. Ya. Selanjutnya Kak Titi. Have you ever seen a horror film? Mm-mm. I have never seen a horror film because I'm scared. Atau bisa juga because I don't like a horror film. Oh yeah, I don't like a horror. Ya. I cannot I sleep ya. after. And you can say like this ya. I rather atau I would I rather would rather to to watch I would rather to watch menonton action apa lebih sukanya? Ya, action film. Action films or action movies ya. Oh yeah, action movies. Then Oke. Selanjutnya Kak Siti. Ya. Have you ever got a bad grade? Maksudnya mimpi buruk apa emang, Miss? Bukan great itu apa? Kalau Grade. mimpi buruk kan bad dream. Kalau great ada yang tahu nggak? Kak Titi tahu nggak? Great. Grade. Grade. Bad Tahu nggak grade. Kak Titi? Grade ini artinya nilai ya. Sama kayak skor gitu. nilai jelek. Apa? Nilai jelek. Oh, mimpi. Bukan mimpi kakak. Gimana? Kan tadi kalau mimpi artinya dream. Kalau mimpi buruk jadi bad dream. Hmm, Kalau grade tadi aku sama Kak Titi ngomong kalau nilai. grade itu artinya nilai. Hmm. Sama Yes, kayak skor. yeah, I have those scores. Have you ever got a bad grade? I have already got a bad grade. Mm-mm. Uh, Kapan jelasin? when I test English, I always bad grade. Itu apa namanya? POK-nya masih kurang. Apa grammarnya masih salah? Coba bahasa Indonesiain dulu. Ketika saya belajar, ketika saya tes Mm-mm. bahasa Inggris, saya selalu nilai jelek. Saya selalu mendapat dong. Oh, Mendapat nilai. selalu Bukan saya jelek. selalu nilai jelek. Kalau bahasa Indonesianya Oh, aja itu iya. kan udah salah. Coba. When I Mm-mm. test English, I always get bad grade. Ya, namanya kita tes bahasa Inggris kan nggak cuma satu, jadi bisa lebih dari satu. Jadi grade-nya pakai S, grades. Grades. Ya. Terus ketika saya tes bahasa Inggris itu nggak bisa bilang when I English test. Tapi ketika saya di sini pakai take ya, when I take English test, ketika saya mengambil, maksudnya ketika saya mengikuti, di situ pakai take. When I take English test, I always get bad scores atau bad grades. Coba diulang Kak Siti. When I take English test,
I always get bad grade. Pakai S. Tesnya Grade. sama grades-nya. Pakai S. Grades. Tesnya When I take English test, bukan take-nya, tapi tesnya. Pakai S. test. Tes. Jadi Pakai test, S. Tes. Bukan test, tested. Tes. Ada S-nya. Tes. test. Ya. Coba diulang lagi. When I take English test, I always get bad grades. Ya. Selanjutnya Kak Titi. Have you ever played computer games all night? Mm-mm. I have already when I was still in high school or when I was in bad mood. Oke. I Jadi always ya. realize I always aku selalu melampiaskan dengan main game. melampiaskan apa? Apa Miss? Rilis gak sih Miss? Rilis. Boleh nggak pakai itu? Melampiaskan. Rilis bisa. Ya, jadi Rilis by apa? With jadi tadi ada yang salah adalah pengucapan atau pronunciation untuk night. Night Night. sama Oh, iya. apa tadi satu lagi ya? played. Bukan. Ada GH juga. Jadi GH-nya itu nggak bisa, nggak dibaca ya. Night. Night. Oh, high Coba school. diulang. High Iya sama school apa? Senior high. Ya, high-nya juga. Hai. Jadi kamu cara membaca hai-nya sama kayak kamu bilang hai, hello, hai, yang gitu ya. Oh, gitu. Cara membacanya sama. Hai. Jadi Hai. GH-nya nggak dibaca. Kalau HI bacanya apa? H sama I. Bacanya? Hai. Iya, sama kayak gitu. Oh, gitu. Kalau night, GH-nya hilang. Nggak dibaca. Night gitu. Jadi kayak Night. night gitu. Night. Ada Night. T-nya. Night. Cuma Ya. ada T-nya. Iya, coba diulang lagi deh. Have you ever played computer games all night? G-nya masih kedengeran itu. All night. All night. Sini aku tulis deh. All night. Coba ini dibaca. Bisa nggak? Night. Night. Night sama night. Night. Kalau ini apa? Hai. Ya, gitu. Coba baca ulang lagi. Night. Itu kamu mau Night. pakai night atau night sama aja ya. Kalau yang night Begitu. itu American, kalau night ini British. Oh, gitu. Coba diulang. Have you ever have you ever played computer games all night? I have already when I was still in high school. Ya. Selanjutnya Or Kak Siti. Okay. Have you ever chugged a fish? Oke. Ini lagi cara bacanya ya. Bacanya coach. Coach. Oh itu, baca. Gimana bacanya? Bentar, Mas. Coach. Artinya apa? Caught. Menangkap. Ya, menangkap atau tertangkap. Diulang lagi deh, Sa. Ini bacanya apa? Have you ever caught a fish? Caught ya, caught. Coba lagi deh. Diulang. Caught. Dilihat. Iya. Di screen. Iya. Caught. Ya. Caught. Caught a fish. Ya, silakan dilanjutkan. I have already caught
a fish. When I take lomba apa? Kontes apa Kontes. kompetisi? Ya, boleh kontes. Kontes August 17 apa 17 17. 17th Ini ada cara tuh baca Augustnya tuh kayak gini. Bacanya apa? August August. August. August August. Ya, August ya. August August. August. August Ya, coba diulang. August Maksudnya diulang when kalimatnya. iya when I take contest August 17th. Ya. Udah gitu aja Mas. Oh, coba diulangin kalimatnya dari pertama. Oh iya bentar. Pertanyaannya. Iya. Have you ever caught a fish? Mm-mm. I have already caught a fish when I take contest August 17th On 17. Jadi kalau pakai on tanggal oh iya pakai on. Udah belajar on preposisi kan? iya udah on 17th On 17th August atau on August 17th ya. Pakai TH. iya Nah, terus harus dijelaskan juga itu kompetisi apa atau kontes apa? ngambil ikan lele Iya, jadi apa? Kontes. kontes mengambil tag Mm-mm. fish Lele apa ikan lele? lele catfish Ya, catfish. Jadi apa? Catfish. konteks Ngambil apa? tag Bukan. Grabbing. oh catfish Mm-mm. Coba dibaca. kontes grabbing catfish grabbing contest catfish grabbing contest Mm. August Nah, kalau misalnya ini on August 17th ya, jadi sebelum di bulannya itu. Jadi kalau on misalnya nih ya, August kan ini artinya cuma bulan sama tanggalnya, jadi pakainya on ya. Kalau lengkap sama misalnya kayak gini. August 17 ini 1945. Jadi di sini pakai apa? Preposisinya pakai apa? In, on, at. Add gak sih, Miss? in Ya. at Kenapa lebih in, lengkap Kak Siti? enggak at Ya. Jadi kalau in udah tau kan dipakainya untuk apa aja? In itu iya yang dipakai untuk luas tempat yang luas. Nggak bisa kalau cuma tanggal. Ya, kalau tanggal, kalau cuma ada bulannya aja pakai on. Kalau ada tanggalnya aja pakai on. Kalau bulan dan tanggal tetap pakai on. Tapi kalau bulan, tanggal, dan tahun baru pakai at. Kenapa? At. Karena dia lebih Lengkap. lengkap ya. lebih Lebih spesifik Itu ya bedanya. Kalau tahunnya aja apa? Kalau tahunnya aja pakainya in in atau on? in Ya in 19 in 2020 misalnya itu ya. Oke, selanjutnya. What number are we? Sampai nomor berapa tadi? Yang mana? Sampai yang mana? Nomor 2 yang terakhir. Nomor 2 yang terakhir. Oke. Kak Titi, silakan. Okay. Have you ever met a famous person? Famous. Famous. Okay. Mm-mm. Have you ever met a famous person? Kan E-nya Met. cuma satu. Okay. Have you ever met a famous person? Mm-mm.
I have already met Met. the re met. Oh yeah, I have already met the regent wife with her assistant a few months ago. A few Siapa? months ago. Ketemu siapa? Istri bupati itu regent wife gak sih, Miss? Oh ya, regent wife. Regent Regent wife. wife. Oke, istri bupati siapa? Mungkin bisa jelaskan. Istri bupati mana? The regent wife of Kudus City. Ya, Kudus City. Namanya siapa? Do you know? What Mawar is her name? Hartopo. Mawar Hartopo. Mawar Hartopo. Oke, selanjutnya Kak Siti. Have you ever taken an airplane? I have never taken an airplane because I never go far away. And then when I have planning to uh, take an airplane, all I always cancel Cancel. cancel Cancel. I cancel I pregnant and then I have baby. Jadi Diulang Kak. cancel. Masih ada yang salah. Gimana diulang lagi dari awal? Jawabannya aja. Oh iya. I never go far away. And then when I have planning. And then. Pakai and then. Iya. Kemudian ketika saya ada rencana pergi Bahasa jauh. Inggrisnya apa? When I have planning take an airplane, I always cancel it because I pregnant, hamil, and then have a baby. Nah ya. And then-nya ada pengulangan 2 kali ya. Oh, N Nggak bisa. aja ya. N. Ya, kalau di atas mau pakai and, kemudian bawahnya pakai apa? Finally apa? And then Kita mulai dari awalnya aja. I never been. go. I never been going. Far Masih ingat away. kan? Present perfect. I never been going ya far away. Ya. Ini pakai koma aja atau titik. Whenever ini bisa pakai whenever ya. Whenever tahu nggak artinya whenever? Tidak pernah kemana. When. Whenever, ada yang tahu nggak artinya whenever? When. Kemungkinan. Apa? Bukan. Kapanpun. Ya, kapanpun. Atau kapanpun, atau ketika. Bisa juga ketika apa ketika? When. Ya, when I, bukan have, tapi plan. Kan kita udah jadian ini. Sudah terjadi kan? Plan, when I planned. Plan apa? Merencanakan bepergian. Yang bepergian itu kita bisanya pakai travel. Going. Travel. Oh, iya. When I plan to travel, atau to travel juga bisa. To travel with an airplane, I always cancelled because apa? Kemudian kan saya hamil, jadi ini harus ada katanya lagi di sininya ya. Apa kira-kira? Because saya hamil dan punya anak. Hamil dan melahirkan dulu baru punya anak dong. Iya. Jadi nggak bisa hamil langsung punya anak kan? Because I pregnant aja, Miss. Because saya pregnant aja. Because I pregnant. I was ya. I was pregnant. Karena pregnant kan kata benda ya. Noun. I was pregnant. Berapa bulan waktu itu? Tahunya hamil. Waktu itu berapa bulan? Ini Udah bisa ditambahkan keterangannya di sini. For
Mm-mm. 4 bulan. For 4 apa? month. Months. Month. Bukan months, tapi months. Coba dibaca lagi. Months. I never been going far away. When I planned to travel with an airplane, I always canceled because I was pregnant for months. Months. Yeah. Months. When I planned. Ya, bukan plan. Cancel. Bukan cancel. Cancelled. Ya, coba diulang lagi. Cancelled. Ya, itu udah benar. I never been going far away. When I planned to travel with an airplane, I always canceled. Cancelled. Bukan Because canceled. Jadi pas cancelled. E-nya yang cancel itu kan ada E yang pertama. Cancelled. Terus LED-nya itu dibaca kayak apa? Tenggelam gitu loh. Cancelled. Mm-mm. Cancelled. Because I was pregnant for months. Ya. Ya, benar ya. Jadi gitu ya cara penggunaan apa namanya itu menyusun kalimatnya. Jadi pakai itu ya, pakai tenses tetap. Oke, selanjutnya yang already dan yet ya. Make questions with already and answer with already or yet. Contohnya adalah make your bed. Have you already made your bed? I haven't made my bed yet. Selanjutnya, Kak Titi. Have you already fallen down the stairs? Mm-mm. I have already fallen down the stairs. Nah, itu sudah ada jawabannya, Miss. Fallen down, ya itu kan ini membuat pertanyaan menggunakan already dan answer. Ya menggunakan jawabannya ada menggunakan apa? Jawabannya menggunakan already. Oh gitu. I have already fallen down the stairs. Artinya apa nih? Fallen down the stairs. Jatuh dari tangga. Ya. Apa? Jatuh dari tangga. Jatuh dari tangga? Have you already artinya apa? Aku pernah jatuh dari tangga. Apakah kamu pernah jatuh dari tangga? Jadi, I have already fallen down the stairs. Aku pernah jatuh dari tangga. Ya, jadi cara menjawabnya dengan already atau yet-nya gimana? I have been, gitu, Miss. Kalau jawabannya apa? Iya atau tidak? Iya. Kalau iya, kan ini tadi ada contohnya ya. Kalau tidak, maka I haven't made my bed yet. Ya, artinya adalah kan apakah kamu sudah merapikan tempat tidurmu, made your bed? Aku belum merapikan tempat tidurku, kan? Yes. Kalau misalnya aku sudah merapikan tempat tidurku, maka tidak pakai not lagi. I have made my bed. Nggak usah pakai yet. Kan ini pilihannya adalah membuat jawaban menggunakan already atau yet. Jadi kalau pakai tidak, maka pakainya yet. Kalau sudah iya gitu ya, sudah merapikan misalnya yang nomor 1 kan ini pertanyaannya sudah merapikan tempat tidur atau belum. Kalau sudah merapikan, maka pilihan jawabannya adalah already. Kalau belum merapikan, maka jawaban pilihannya selain pakai not juga pakai yet. Nah, tadi kamu jawabannya iya atau bukan, iya atau tidak. Iya. Jadi kalau iya pakai already, kalau tidak pakai yet. Oke. I have already fallen down the stairs. The stairs. The stairs. Ya, jadi jawabannya I have already fallen down the stairs. Oke, selanjutnya. Kak Siti? Have you Let me Ditranslate juga ya bahasa Indonesia.
Have Have you already graduate from high school? High I school. have Tadi aku udah high jelasin sama Kak Titi ya. Cara membacanya high school. G-nya nggak dibaca. high school. I have already graduate. Kalau I have already artinya kan saya sudah lulus kan. Maka kata kerjanya menggunakan verb berapa? Kata kerjanya bentuk keberapa? Has Kata kerjanya bentuk keberapa? Yang mana yang kata kerja? Dari kalimat itu yang mana kata kerja? have Kurang tepat? Ada already. bentuk kedua? Mana sih? Ada bentuk kedua nggak di kalimat itu? Yang termasuk kata kerja bentuk kedua? Graduate. Ya, graduated. Mm-mm. Kan ada id-nya. Maka Iya. id-nya juga dibaca. Oh. Graduated atau graduated ya. D-nya itu dibaca J. Graduated. Coba Graduated. diulangin lagi. Have you already graduated from high school? Mm-mm. I have already graduated. Udah. Pertanyaannya apa tadi? From high school. Iya, ya. Jelas jadinya. Nanti kalau kamu jawabnya, iya aku sudah lulus dari mana gitu kan. Pertanyaannya apa kamu sudah lulus SMA? Gitu, harus jelas jadinya. Selanjutnya Kak Titi. Okay. Have you already seen the Eiffel Tower? Eiffel Tower. Eiffel Tower. Mm-mm. I haven't seen the Eiffel Tower yet Ya, because I never went there. I never went there. Kalau misalnya tadi Kak Titi ngomongnya when, itu kan aku belum pernah ketika ke sana, jadi kan nggak nyambung. Jadi pas ngomong itu harus jelas ya pengucapannya atau pronunciation-nya. Went, Went. ya, Went. went, pakai T belakangnya. Went. Coba Kak Titi. I never went there Ya, yet, yet. ya. Selanjutnya Kak Siti. Have you already won a football game? Mm, I haven't won a football games yet. Gamenya kan satu aja. Nggak Game. football game. Nggak A ada S. football game yet. Ya. Artinya apa? Itu menang main game bola. Yang lengkap dong. Apakah kamu pernah menang di permainan game bola gitu? Football apa football? Sepak bola. Nah iya. Kenapa cuma bola aja yang ditranslate? Oh, iya. Coba diulang lagi. Apakah kamu pernah menang di sepak bola game? Permainan sepak bola? Apakah kamu pernah memenangkan ya Hmm. pertandingan Oh, sepak bola? sepak bola. Ya. Jadi jawabannya apa tadi? Haven't I haven't won a football game yet. Ya, selanjutnya Kak Titi. Have you already bought a car? Mm-mm. A car? I haven't bought a car yet because I've not enough money. Because I have no money juga bisa ya. I have no money. Jadi nggak diulang-ulang kan tadi udah I have not enough money. Coba sekarang Oh yes. I have no money gitu ya. I have Artinya no aku money. yang kalau tadi kan artinya aku tidak memiliki cukup uang. Kalau sekarang aku tidak memiliki uang ya. Okay. Selanjutnya Kak Siti. Have you already ridden a bike? Have you already?
Ridden, ya. ridden a bike. Mm-mm. I have already ridden a bike. Artinya Apakah kamu pernah mengendarai sepeda? sebuah sepeda. Iya, sebuah sepeda. Ya. Selanjutnya, Kak Titi. Have you already flown a kite? I haven't flown a Tahun apa? kite. Flown a kite? Ya, Layang-layang nggak sih, Miss? iya. Flown apa flown? Flown menerbangkan, bener nggak? Ya, benar. I haven't flown a kite yet Ya. because Jadi, mm-mm. usually my husband with my son. With my son. Jadi son itu bukan son ya, bukan dibaca O tapi dibaca A, son. Ah, oke. Ya, selanjutnya Kak Siti. Have you already drunk alcohol? I Mm-mm. haven't drunk alcohol yet. Mm-mm. Artinya Apakah kamu pernah minum alkohol? Saya tidak pernah minum alkohol. apakah kamu sudah pernah? Oh Kan iya, already. sudah pernah. Mm-mm. Apakah sudah pernah? Jadi have sama has itu artinya sudah pernah apakah atau sudahkah kamu sudahkah kamu minum alkohol gitu ya. Selanjutnya Kak Titi. Have you already smoked a cigarette? Cigarette bacanya gimana, Miss? Bener gitu? Cigarette. Cigarette. I haven't smoked a cigarette yet Mm-mm. because I am a woman. Emang kenapa woman cannot smoke a cigarette? Banyak ya in big cities. Ya. A woman smoke cigarette. Cuma Banyak kan loh kalau Kak Titi. Ya, kan not kalau only men but in women my also. my town itu kayak nggak punya etika gitu loh. Oh, okay. But I think many in many mungkin kayaknya itu ya. In many cities, in many town itu ada banyak. Cuma kayaknya masih banyak ya tentang wanita yang merokok dipandangnya sebelah mata ya. Yes. Kayak different apa gitu loh, Miss. Different apa? Apa ya, beda adat istiadat, beda kebiasaan, apa ya bahasa Inggrisnya? Beda culture ya. Beda culture. Different culture. Yes. Ya, different culture. Nah, terus kalau misalnya kamu sih ya. Kamu tinggal di mana? Where is your domicile? Kudus, Central Java. Kudus. Ya, Kudus Yes. bukannya banyak ya pabrik rokok. Iya. Ya, Justru kalau nggak karena salah banyak gudang garam pabrik itu adanya rokok. di Kudus bukan ya? No, Jarum kok di Kudus. Oh, nggak Jarum. Ya, jadi mungkin ya banyak. Mungkin ada beberapa orang ya, for some people, mungkin kayak gitu ya, apalagi kerja di cigarette company, cigarette manufacturing, itu kayak against their religion ya, bertentangan dengan agama kan kadang-kadang ada yang gitu ya. Jadi akhirnya they resign, mengeluarkan diri, pensiun dini ya. Ada tuh mantan atasan aku juga gitu ya. Ya, kayak ada kebimbangan di hatinya gitu. Ya, jadi karena rokok itu haram, ada yang bilang kan, rokok itu haram, ya padahal nggak gitu juga sih. Itu balik lagi kan tentang perspektif, bagaimana pandangan mereka tentang religion ya masing-masing. Jadi mantan atasan aku, dia manager human resource, akhirnya dia pensiun dari, resign bukan pensiun, resign dari Jarum deh kalau nggak salah, Jarum. Ya, terus dia mau mulai usahanya, she start travel like umroh travel. Jadi untuk mulai usahanya untuk apa ya, travel bisnis ya, untuk umroh. Ya mungkin banyak yang menyayangkan juga sih ya, karena levelnya dia udah tinggi sih ya, kan udah human resource Gajinya manager ya. udah banyak gajinya.
Iya pasti ya, pasti udah dua digit itu ya, Ah, ah. udah level manager, itu juga manajerial. Biasanya kan Oke, kayak gitu punya bisnis sampingan, Miss. iya harusnya. Tapi kan sayang kalau akhirnya cuma ngejalanin bisnisnya doang. Akhirnya jadi bisnisnya itu jadi tumpuan dia hidup kan. Iya sih, Ya, tapi itu balik lagi sih kan ke ininya. dari Apa? masing-masing ya, Miss. Jadi lebih ke perbedaan ya, different apa? Culture. Bukan different culture, different point of view ya, Oh perbedaan iya, pandangan. Ya mungkin perbedaan ada yang pandangan. bilang kalau di agama kan bukan rokok itu bukan haram. Nggak haram Makruh. seperti kita makan babi gitu kan. Ya Enggak. makruh. Ya makruh. Jadi mungkin Aku dia memang memang keluarga defense semua aja. nenek pada ngerokok, Miss. Mm-mm. Tapi Islam juga, Muslim. Iya. Ya kan maksudnya rokok itu bukan Mm-mm. diharamkan seperti kita makan babi kan. Iya sih. Itu. Ya jadi itu Suamiku nggak perbedaan. ngerokok kok, Miss. Iya, aku juga nggak ngerokok, keluarga aku juga nggak ada yang ngerokok, dari ayahku juga nggak ada yang ngerokok, keluarga-keluargaku juga nggak ada yang ngerokok. Ya, tapi kalau misalnya memang pekerjaannya di bidang rokok, ya why not ya gitu loh. Kayak misalnya ada yang bilang kerja di bank itu haram atau apa gitu ya. Tapi kan sebenarnya ya zamannya udah berubah juga sih ya. Kita nggak bisa kalau nggak punya rekening kan di tabungan. Pekerjaan kita selalu berhubungan dengan rekening. Kita digajinya pakai ya zamannya kan udah beda ya. Oke. Jadi mungkin ada yang nggak mau ya. Jadi kayak aku misalnya like my office ya kan start work apa opening position like customer service. Jadi ada yang tanya sama aku, ini kantornya kan kantor aku bergerak di bidang real estate. Kantornya itu apa sih berhubungan dengan ada kerjasama Retail. dengan bank syariah apa enggak? Ditanya gitu. Jadi sebelum dia ngelamar kerjaan dia nanyanya seperti itu. Oh gitu. Iya, agak aneh mungkin ya, agak weird gitu ya. Ah, ah, ah. Ya mungkin dia pengen tahu kerjasamanya sama bank syariah apa enggak gitu. Kalau misalnya sama bank komersial dia mungkin nggak mau gitu ya. Tapi memang ada Jadi juga pas tuh aku Tapi orang yang nanya, seperti itu, Miss. tapi apa? syariah juga sama-sama dipotong juga kan, Miss? Secara logika sama aja ya, cuman diijab doang kali ya bedanya gitu. Maksudnya dipotong gimana? Enggak kan katanya nggak ada bunga, nggak ada apa kalau di syariah itu. Tapi Mm-mm. secara ini Oh, admin ada juga kan gitu kan sama-sama itu bahasanya sama aja yang aja. beda. Iya, cuman Bahasanya beda. aja yang beda. Beda Kalau dia bahasa. kalau dia Mm-mm. mungkin bilangnya admin, kalau ini bunga gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Ijab kalau ini bahasanya aja kayaknya. Tapi Iya, untuk ininya mah sama aja kan ya, sama, Mas? sama. Dia cuma Dia juga istilahnya aja yang beda. muter-muter diputerin Iya, juga kan duitnya nggak mungkin iya. Sampai ada nih ini. ya keluarga aku, masih muda sih memang. Dia akhirnya resign dari perusahaannya dan sekarang tahu dia kerja apa. Dia kerjanya sebagai loper koran. Dia nggak mau pakai tabungan, nggak mau pakai rekening. Dia kerjanya sekarang, dia itu tadinya jadi SPG, salesperson gitu. Pokoknya kerja seperti biasa aja. Dia masih muda ya umurnya. Keponakan aku dulu. Dulu masih sekarang juga masih keponakan aku ya. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin karena anak-anak muda itu kayak gampang terpengaruh ya sama isu-isu agama kayak gitu ya. Hmm. Terus ada juga Masih yang, labil. ya gitu ya, ada juga yang pakai cadar ya, kayak gitu-gitu. Muka aku sih nggak, maksudnya nggak itu. Tapi yang cadar itu sampai hitam-hitam, mukanya sampai nggak kelihatan, yang pakai nikab gitu. Padahal di keluarga tuh nggak ada yang kayak gitu ya. Nanti kayaknya Ya kayak itu kalau lagi, menurut aku kayak nanti kesulitan sendiri kalau mau ngapa-ngapain sih, Miss. ya susahnya adalah untuk kerja kan, kayak gitu-gitu ya. Iya, Susahnya adalah untuk menghidup dia hidupnya nanti gimana gitu. harus punya bisnis sendiri. Iya, harus punya bisnis sendiri. Mm-mm. Ya, di komunitas aku juga ada yang katanya dia kesulitan untuk cari pekerjaan karena dia itu pakai nikab gitu. Pakai bukan hanya jilbab ya. Kalau jilbab kan udah umum ya. Ini udah Iya, pakai Mm-mm. nikab yang kelihatan tuh cuma matanya aja. Nah, kadang-kadang Mm. kalau kita pergi ke naik kereta aja yang pakai nikab itu suka diliatin kan sama orang lain iya. karena nggak Mm-mm. umum. Mm. Jadi nanti Iya, jadi kesulitan yang kayak gitu-gitu sih ya.
Nanti Orang kalau di luar negeri mungkin banyak ya, dikira di Dubai atau di mana. Tapi kalau di sini kayaknya belum ya. Aku Bogor banyak, Miss. Di Bogor, oh iya, karena kan di Iya, Bogor itu iya. puncak itu kan Udah banyak Arab-Arab agamis. gitu ya. Di Iya. puncak tuh kan banyak Arab-Arab. Jadi mungkin pengaruh dari kebudayaan juga kan. Mm-mm. Mm-mm. Komplek juga sama banyak, tapi masing-masing sih kembali lagi. Iya, itu sebenarnya balik lagi ke individunya ya masing-masing. Jadi bukan tentang culture. Ya mungkin ada sedikit ya tentang culture. Sedikit. Ya tapi tadi ya. Jadi kayak kalau kayak keluarga aku sampai dibilang mungkin kayak dia apa itu ya. Di otaknya tuh kayak udah diisi dia apa namanya? cuci otak. Dimasukin Cuci otak. ya kayak diisi otak sama kajian-kajian gitu loh ya. Disuruh ikutin segala macam gitu. Ya, tapi ya balik Muda lagi kan benar gampang kata labil, Kak. Miss. Kenapa? Kalau yang masih muda kan memang masih labil, Miss. Iya. Kalau menurut Kak Siti emang Kak Titi itu tentang kayak gitu gimana sih? Ya Nggak nanti apa-apa kalau sih, kembali lagi ke sendiri. Yang penting Kembali lagi ke punya, personnya kan? punya prinsip sendiri dan enggak ini orang lain gitu. Kan kadang ada yang gitu ke yang biasa aja langsung negatif gini-gini kan Mm. gitu. Tapi kalau misalkan dia nyaman ya kita juga enggak saling saling inilah gitu. Ya nggak apa-apa masing-masing. Ya, sampai kan akhirnya dia nggak punya kerjaan, dia jadi loper koran tuh mau kerjanya apa sih penghasilannya kan nggak seberapa lah ya. Daripada dulu dia jadi sales jualan mobil kan lumayan lah dapat duit gitu Hmm, kan. Dia jualan, maksudnya dia bisa masuk ke itu juga dibantu ya sama keluarga yang lain gitu masuk ke situ. Tapi kan karena dia nggak punya pekerjaan, dia cuma lapor koran. Sekarang siapa sih yang mau baca koran? Kan nggak ada. Semuanya pakai smartphone. iya. Iya, makanya zamannya itu udah berubah gitu loh. Ya masa kita mau balik lagi ke zaman dulu yang dimana semuanya tuh bayarannya langsung pakai apa masih sistem barter yes. apa segala macam kan Hmm, nggak mungkin. Kan teknologinya udah berkembang ya. Susah juga jadi kalau mau begitu ya. Nah, akhirnya karena itu ini keponakan aku sendiri aku cerita ya. Karena dia ngomong begitu, akhirnya kan orang tuanya kasihan, terus minta tolong sama orang saudara yang lain, akhirnya dibantu untuk masuk jadi sales jualan mobil ya. Mau nggak mau kan, masa dia hidup dari jualan koran aja, itu kasihan sih ya. Nggak bisa nanti kalau survive ke Itu depannya kan sulit, Miss. gimana Kak Titi? Nanti kalau ke depannya kalau udah punya anak istri kan kesulitan sih. Bener. Sampai sekarang aja dia belum nikah ya Kak. Karena oh, ya Kalau itu sudah tadi kan, menikah nggak mungkin. iya, karena kan nyari wanita juga bukan matre ya, tapi realistis lah. Kayak gitu mau hidupnya gimana? Kan nggak mungkin lah mm, kita makan cinta aja ya. Iya. nyari satu circle-nya dia, Miss. Nyari satu circle-nya ya. Di Iya, situnya lagi. pasti Tapi sampai nyambung. sekarang, mm, tapi sampai sekarang sih Kak, belum sih, belum ada. Nggak tahu deh ya. Dia masih sama pendiriannya. Kayak gitu biasanya orangnya tuh kuat ya, prinsipnya. Good. Oke, kita lanjut lagi sampai mana ya tadi? Cigarette ya. Kak Secret. Siti. Have you already made a cake? Mm-mm. have mm, I have made a cake. I have made a cake. Gitu doang, Miss. I have Apakah kamu? already. Oh iya, I have already made a cake. Mm-mm. Mungkin bisa jelaskan ditambahkan. Hmm. When you made a When cake. when uh apa ya? When When I was. I was uh aduh, Miss. Ketika saya Ketika aku apa? ketika weekend ketika Oh, when in the weekend atau when in the weekend, when on in the the weekend gitu ya. weekend When when
datang tamu, banyak tamu. When When the guest comes, ya. the When the guest guest comes. come, The guest tahu nggak tulisannya? gueste, Kalau jamak gimana? jamak, guested, guested. Kan pakai S belakangnya. The guest Oh, S aja. The Mm-mm. guest. The guest come. come. Ya, selanjutnya Kak Titi. Yes. Have you already cheat during a test? Cheated. Maksudnya cheated. Cheated apa Maksudnya cheated? ditipu gitu, Miss. Maksudnya itu. Bukan. Cheated itu menyontek. Oh, menyontek. Dari cheating ya. Jadi bentuk keduanya. I have never cheated during a test. Yet. Yet. Oh Yet iya, artinya yetnya belum pernah. And I haven't. I haven't never cheated during a test. I have. Kalau pakai I haven't nggak usah pakai never. Oh yes. I have never. Atau I I haven't langsung aja. I haven't cheated during a test yet. Ya, yet. Selanjutnya Kak Siti. Have you already copied homework? Yes, artinya apa? Apakah kamu pernah memindahkan itu PR gitu ya? Yes. I have already copied homework when I was forgot do homework. Oke, selanjutnya Kak Titi. Have you already given blood? Blood. Oh, blood. Have you Ya, jangan already- terkecoh sama O-nya 2 ya. Tapi bacanya blood, bukan blood. Ya. Maksudnya mendonorkan darah, Miss? Iya. Oh. Pernahkah kamu mendonorkan darah? I have already given blood when Blood. I have already given blood when I still senior high school. Still atau masih berlanjut sampai sekarang nggak? Enggak. Oh, hanya satu kali ya? When I was senior Yeah. high school. Ya, when I was in senior high school. Senior high school. Jangan Sekarang lupa udah pakai nggak in. pernah. Why not Kak Titi? Aku aja ya mau donorin darah tapi nggak bisa. Kayak nggak tahu kan, biasa dites dulu kan. Sebelum kita donorin darah kan. Bener nggak? Diambil darahnya satu kali, terus dites. Darahnya itu qualified apa enggak dengan yang diminta gitu kan biasanya. Sejak corona sih, Miss. Hmm, Takut aja. takut apa? What are you afraid of? Ntar itu ya kayak pastornya tuh kayak takut aja, kayak trauma nanti apa sih ketularan pas ada orang di situ apa gimana gitulah. Bukan karena it because you have not Disuntik healthy. gitu. Bukan, iya bukan kamu karena kondisi kesehatannya nggak sehat atau gimana gitu. Bukan, tapi sejak kayak corona tuh kayak mau ke donor darah tuh kayak alah nanti kalau ketularan gitu. Takut kayak karena corona. Tapi kan sekarang udah nggak ada corona Kak Titi. Sekarang udah males. Udah males. Kan kalau di luar negeri ya, kalau kita donorin darah itu kita dapat duit ya. Tapi kalau di sini aja yang kita cuma diganti sama makanan satu Paling box nggak doang. dapet Iya. gitu doang. Iya, kalau di luar negeri itu ada ya Kak ya. Dibayar bener-bener tuh. Karena kita bener-bener ya dihargain. Sampai ada ginjal juga bener dibayar ya. Jual ginjal. Serem. Siapa nih yang mau hidup dengan satu ginjal? Oke, selanjutnya Kak Siti. Yes. Have you already told your parents a lie? Told, bukan told. Told. Told Ya, your parents a lie? artinya? Apakah kamu pernah memberitahu orang tuamu berbohong?
Apakah kamu atau sudahkah kamu berbohong kepada orang tuamu atau Oh, memberitahukan berbohong tentang suatu kebohongan? Ya. apakah Be- kamu pernah berbohong kepada orang mm, tuamu? mm, I have already told them a lie. mm. Demnya itu When is that? parents. When is that? When I was date my boyfriends, I was told my friend do homework with my When I friend. was Date still with my boyfriend. with my boyfriend, Mm, I was told my my I was. parents, Jadi kalau ada kata kerja nggak bisa pakai was. I told my I parents. told my parents, I do homework A lie. or lie. Mm. I do homework lie with my friend. Oh, bukan I do ya. Kan bentuk kedua. I I did. did. Sebenarnya I did itu did. nggak bisa ya pakai kalimat positif. Dia biasanya langsung kata kerjanya. Aku mengerjakan pekerjaan rumah di tempat di rumah temanku gitu kan ya. Iya. I apa jadi? Mengerjakan I pekerjaan did rumah apa? do homework. Nggak bisa pakai do, Kak. Eh, Kan do itu kan bentuk present. I playing aja kali. I playing. I played ya. Jadi I played. I I played at at my friend. ya rumah teman apa? At my friend house. Ya, my friend's house. Oke, selanjutnya Kak Titi. Have you already slept in a tent? Ya, in a tent. Apa in a tent? Tidur di tenda. Ya, apakah kamu atau sudahkah kamu atau pernahkah kamu atau selain sudah itu pernah ya? Sudahkah kamu atau pernahkah kamu tidur di sebuah tenda? I haven't slept in a tent yet. Ya. I usually yang glamping yang langsung jadi itu loh, Miss. Glamping apa artinya? Ada Tahu singkatannya kan? pokoknya yang langsung jadi itu. Ya, glamping itu artinya glamour camping. Oh gitu. Ya, singkatannya glamour camping ya. Namanya glamping. Yang udah jadi itu ya, namanya kan udah glamour ya, bukan Nggak perlu camping-camping yang bongkar biasa, bukan camping-camping yang sederhana, ya bukan camping-camping ala anak-anak apa itu? eh apa namanya? PA ya, apa? Ceria, camping ceria. Bukan. Bukan. Apa istilahnya tuh? Kalau misalnya yang ekskul pecinta alam ya, PA, anak PA. Alan. Ya, bukan versi anak-anak pencinta alam, tapi ini yang glamping ya. Glamour camping. Karena kan I have a baby, jadi kalau bongkar pasang nggak mungkin. Tapi banyak loh Kak di luar negeri yang punya baby itu malah seneng ya. Bawa-bawa babynya itu pakai alat carrier, baby carrier yang di belakang atau kadang yang di depan. Biar kuat ya. Ya, tapi itu ringan loh, ringan. Jadi ya kan ada harga, ada rupa ya, ada mereknya. Jadi memang dia pakai khusus gitu yang untuk baby carrier, yang untuk naik gunung, hiking. Untuk apa naik gunung ya, beneran ada. Yes. Dan kalau misalnya ekspatriat itu mereka seneng banget. Dia seneng banget Buat explore. Jadi kalau misalnya ada ya, waktu itu aku nonton di Instagramnya siapa, apa di TikToknya siapa gitu, kalau misalnya pacaran gitu ya, katanya pacaran bedanya pacaran sama orang Indonesia sama orang asing. Jadi kalau sama orang Indonesia itu dibawanya jalan-jalannya ke mall, tapi kalau sama orang asing tuh dia bawanya jalannya ke nature ya, ke alam, ke pegunungan, ke apa hiking atau apa gitu ya, olahraga jalan kaki gitu.
Lebih seru kayaknya ya, Miss ya. Ya, makanya katanya banyaknya yang kayak kalau ngajakin ke mall tuh bosen gitu-gitu kan. Kita Pengennya yang kebalik. justru kebaliknya ya. Malah yang apa? Bule-bule itu malah mereka tuh senengnya yang jalannya kayak berkelana gitu ya. Apa ya? Bisa dibilang tuh mereka lebih cinta alam kan. Jadi diajakinnya ke sana terus. Oke, ini kita lanjutin ya sampai selesai. Tinggal Iya. sedikit lagi. Siapa Satu lagi, selanjutnya? Mm-mm. have you already painted your room? Mm-mm. I haven't never painted my room yet. Ini baru aja dijelasin tadi sama Panji. Kalau pakai haven't, nggak bisa pakai never. Oh iya, I haven't painted my room yet. Ya. Oke, sampai sini udah jelas belum tentang present perfect? Nanti kapan lagi ya kita ada pertemuan? Besok ya? Enggak, minggu depan. Udah selesai ya? Iya, Minggu ini udah selesai. udah. Oke, jadi minggu depan kita Selesai. masuk ke active passive voice ya. Oke, Miss. Sip. Nggak ada Mm-mm. homework, Miss. Apa? Nggak ada homework ini. Nanti aku kasih homework. Menulis, Oke. ya, Writing. writing. Jadi, oke. Miss, Bentar aku. Miss kalau yang sesi bulan depan itu all speaking. Speaking. Oh, berarti Hmm. kayak practice kayak Ya, biasa. praktis tentang tenses. Praktis Oh, tentang tenses yang mengaplikasikan tenses yang udah kamu pelajari. oh, jadi kayak misalkan nih ada gambar terus Miss suruh pakai tenses gitu. Mm-mm. Tensesnya itu doang apa campur Miss? Campur. Kan kamu udah belajar semuanya. Oh, Nanti kayak iya. gimana caranya kamu mengaplikasikan. Kamu kan selama ini sudah belajar tenses, sudah belajar pengenalan yang dasar-dasar tuh, ya. Jadi Hmm, gimana caranya kamu mengaplikasikan apa yang sudah kamu pelajari di bulan pertama dan bulan kedua misalnya kan. Nah, bulan ketiga tentang pengaplikasiannya gitu. oke, Miss. Menggunakan tenses-tenses yang udah kamu pelajari, dasar-dasar tenses yang udah pernah kamu pelajari, kamu aplikasikan di speakingnya gitu. Iya, Nanti Miss. aku ada beberapa topik sih. Ada beberapa topik tentang kayak gini. Jadi ada banyak topik ya. Sehari sebelumnya bisa nggak Miss? Aku kan Maksudnya sehari malah sebelumnya diapain? dikasih tahu topiknya tentang apa gitu biar bisa menghayal dulu tensesnya. Aku vocabulary sama ini Oh, hancur banget, kalau Miss. ya tinggal yang namanya speaking ya itu memang harus Nah, ditambah ya vocabulary-nya. Jadi sebenarnya yang namanya speaking itu nggak harus penguasaan tensesnya tuh yang penting vocabulary sih. Jadi kalau iya. semakin banyak vocabulary-nya tensesnya atau amburadul yang penting nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting vocabulary-nya. Yang penting vocabulary-nya kalau speaking itu ya. Jadi kayak misalnya kamu mau nanya nih sama bule, tapi kamu keterbatasan masalah tenses gitu. Tensesnya bisa dibilang belum paham atau apa sih namanya kekurangan Amburadul. lack of tenses gitu ya. Maksudnya ya pengetahuan tentang tensesnya itu masih belum cukup gitu ya. Nah terus ketika kamu ketemu dan mau bertanya sama si bule ini, kamu cuma cukup bilang ya, where toilet. Kira-kira dia ngerti nggak apa yang kamu omongin? Tahu. Tahu kan? Nah, ketika kamu menggunakan tenses, jadi kan kalimatnya lebih bagus lagi. Ya, artinya kamu ketika bertanya akan mengatakan seperti ini sama si bule itu. Ya, akan bertanya seperti ini. Where the toilet is. The toilet Do you is know where the toilet is? Artinya dia gimana? Cara menjawabnya. Dia ngerti kan? ngerti. Jadi kalau speaking itu biasanya memang nggak pakai tenses. Maksudnya umumnya. Jadi walaupun kamu nggak pakai tenses, selama orang yang menjadi lawan bicara kamu itu paham, itu Nggak sebenarnya apa-apa. nggak masalah, ya. Tapi yang penting adalah vocabulary, ya. Yang namanya speaking, kalau vocabulary-nya sedikit, susah mau ngomong apa. Hmm, oke, Miss.
Ya, jadi yang penting sih itunya. Ya, kalau tensesnya bisa dipelajari sambil jalan, tapi yang penting vocabulary-nya. Harus diperbanyak vocabulary-nya. Caranya gimana memperbanyak vocabulary? Ya itu tadi, nonton, dengerin musik, yang terus apa lagi? Baca novel, nonton film, baca buku. Baca buku yang bahasa Inggris ya, pastinya. Misalnya, Kak Siti suka nonton Netflix gitu kan. Netflix kan ada subtitle-nya tuh, dirubah pakai bahasa Inggris. Atau mulai dari handphone setting kamu, dirubah pakai bahasa Inggris. Kalau kamu suka di kerjaan, di apa gitu kan, apa settingan laptopnya atau komputernya dirubah pakai bahasa Inggris. Dari situ aja mulai dulu. Iya, Miss. Mm-mm. Kak Titi gimana kira-kira? Sanggup nggak bulan berikutnya kita masuk ke speaking? Dicoba aja. Kan memang Dicoba lagi aja. belajar. Iya, Iya. sama-sama belajar nanti kita ya. Jadi seperti Tetap itu. 2 orang, Miss. Iya, tetap 2 orang. Minimal ya, minimal. Maksimal, bukan Oh, minimal. maksimal. Maksimal 2 orang. Ya, tapi dilihat lagi nanti waktunya. Kalau memang cocok 2 orang, tapi kalau enggak 1 orang. Kalau Kak Siti prefernya 1 orang atau 2 orang? Bebas sih. Cuman kalau ini kayak 1 orang, kalau 2 orang iya maksudnya 1 orang kayaknya bisa. Oh, kalau Tapi 1 nggak orang apa-apa. jadi 60 menit. Kalau 2 orang jadi Oh, 5 gitu. heeh. Lebih sukanya 1 orang apa 2 satu orang? orang sih karena emang ininya jauh banget sama Kak Titi aja jauh banget. Malu aku. Enggak kok sama kalau aku bilang. Kan aku juga Gimana masih Kak Titi? belajar, Kak. Hah? Kalau Sama-sama masih belajar ya? Karena kalau 2 dulu orang emang kan bener-bener nggak pernah masuk, paling benci, paling merah, paling nyeselnya Mm-mm. sekarang punya anak, maksudnya anak gue jangan sampai kayak gue gitu. Makanya Mm-mm. kan mau ngajarin anak ya emaknya harus pinter dulu. Iya. Ya gitu sih Kak ya. Iya. Jadi kan kalau zaman sekarang kan mau anaknya pinter tinggal masukin kursus saja ya. Iya, aku juga masukin, cuman ya setidaknya kalau dia nanya aku paham. Iya. Kak Titi sama Kak Siti aku sama aja sih menurut aku. Ya, sama-sama belajar. Samburadul. Aku juga Apa? masih samburadul, Miss. Amburadul. Ya, jadi nanti nih ya contohnya misalnya kayak gini. Ya, aku kasih contoh. Ya, misalnya yang kayak gini hotel ya. Ini nanti mendeskripsikan satu ini. Deskripsikan apa yang kamu lihat nih. Gambar 1. Yang sebelah kiri kan ada reception. Apa yang kamu lihat nih? Mendeskripsikan. Ketika kamu mendeskripsikan itu kan biasanya menggunakan tenses apa? Present continuous kan yang Present pakai verb ing. continuous. Ing. Pakai to be. Nah gitu ya. Oh, atau aku kasih ini aja deh. Homeworknya itu membuat apa namanya? Ringkasan, Paragraf. bukan paragraf, ringkasan. Oh, ringkasan. Tenses-tenses yang sudah kamu pelajari. Itu apa aja kan ada 5 tuh. Ada 5 ya. 5 apa 6? Rangkuman gitu, rangkuman. Ya kayak rangkuman, summary. Oke, boleh. 6 ya, ada 6. 5 ya? 6. 5 sama yang pas continuous. Oh iya. Iya kan? Iya, sama hari ini 6. 6 kan? Nah, sama itu coba kamu buat rangkumannya ya sama rumusnya apa aja. Jadi kamu lebih paham nih. Jadi aku ada anak murid juga ya masih saya level sama kasih tiga-tiga gini lah ya. Nah, kalau misalnya dia di kelas tuh nangkep jago bagus gitu. Tapi giliran aku suruh bikin homework nggak bisa. Ya, ya maksudnya dia kasih jawabannya. Kadang-kadang dia masih umur 14, masih umur 14. Terus Oh, kalau masih misalnya kecil. dia minta aku suruh apa ngerjain soal bahasa Inggrisnya, soal sekolahnya, dia bilang katanya nanti aku selesaiin dulu ya, nanti tolong dikoreksi dia bilang gitu. Nah pas dia udah kerjain,
Semua salah semua. Padahal dia udah bisa. Sebenarnya dia udah bisa. Jadi waktu aku coba lagi tes masukin apa pelajarin lagi tenses yang udah dia tanya itu dia udah bisa sebenarnya. Tapi kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang kita kan kayak ngerasa aduh kok kayaknya gue nggak bisa gitu ya. Padahal itu cuma Iya, perasaan aja. Ya iya padahal udah dia ini udah duluan. iya udah keder duluan, udah keder duluan. Padahal sebenarnya dia udah bisa. Makanya dia waktu itu dia tanya lagi kan, loh ini kan dia udah paham. Jadi dia sebenarnya udah paham tentang 5 tenses, bahkan semua tenses mungkin aku rasa dia udah paham gitu ya. Sampai dia itu kalau misalnya belajar tuh maunya belajar tenses saja. Belajar tenses habis itu conversation, kayak gini. Nah makanya aku habis itu langsung ngerubah kan semuanya. Ngerubah pakai caranya dia. Dia pengennya kayak gimana. Ya, ya udah akhirnya dia bilang katanya dia maunya kayak gitu aja. Nah, tapi ya itu ya, aku juga bingung ya. Tapi kayak orang nggak paham gitu. Padahal sebenarnya dia paham, gitu sih. Jadi homeworknya tadi membuat summary atau ringkasan ya tentang Iya, Oke, Miss. tenses. tenses yang sudah kita pelajari selama ini ada 6. Itu tensesnya apa aja, dipergunakan untuk kapan, terus kasih rumusnya apa aja gitu ya. Mm-mm. Udah paham? Ada yang bertanya lagi? Ada yang mau Udah, bertanya? Miss. Kak Titi? Sudah, Miss. Udah ya. Oke, kalau udah kita selesaikan sampai sini ya. Nanti contoh-contoh, kalau misalnya Kak Siti bilang kan, bisa nggak dikasih kayak sneak peek-nya dulu mengenai apa? Nah, itu random ya Kak ya, aku nggak bisa kasih. Jadi pokoknya kayak gini aja, pokoknya tentang describing yang pasti ada Iya. simple present, present continuous. Ya pokoknya Mm-mm. intinya pelajarin aja deh, 5. Itu Mm-mm. contohnya ini ada nanti hotel seperti ini, terus nanti ada lagi seperti restoran. Ya, what is the man at the front table Kalau eating? tentang ini di apa sih? Kayak sehari-hari gitu bisa nggak, Miss? Ini tentang sehari-hari semuanya, Kak. Hmm. Ini semuanya kejadian yang terjadi sehari-hari. Ya, kalau hotel kan Kayak di kejadian rumah yang terjadi tentang di hotel. bedroom, living room gitu. Nggak nyambung ya? Bisa sih, tapi itu masuknya jadi kayak anak kecil, Kak. Pelajaran anak kecil. Anak Kak, kecil aja susah. iya, takutnya nggak sesuai emang Kak Siti. Karena itu Hmm. pelajaran anak, bisa dibilang anak TK, gitu. TK, Mm-mm. SD gitu lah. Biasanya aku masukin materi itu untuk anak-anak, kelas untuk anak-anak. Mm. Mm-mm. Nih kayak gini, feelings gitu ya. Oke, sampai segitu jadi ya. Kurang Oke, lebih seperti Miss. itu. Jadi pelajarin aja kelima tensesnya. Nanti aku lebih random sih pertanyaannya. Tentang topiknya apa juga aku nggak bisa kasih tahu. Pokoknya itu em, secret lah ya. Oke, Nanti kita lihat aja. surprise. Surprise ya. Mm-mm. Oke, karena waktunya sudah habis, ya kita selesaikan sampai sini Oke, ya. Thank you so much. Nanti kita ketemu lagi minggu depan next week. oke, Have a good Miss. night. Bye-bye. Bye.